Assalamualaikum, ketemu lagi bareng gua Cacung dan ini adalah jam tangan Digitech. Nah, ini isi produknya udah langsung di-spill ya. Yang akan kita review ini Digitech DAS2119T varian warna hijau. Untuk harganya dia ada di kisaran 400 ribuan. Dan untuk harga segitu, box atau kemasannya ini bagus banget guys. Bahkan terkesan lebih profesional dari brand-brand besar kayak Casio ataupun Q&Q. Ya, walaupun soal kemasan sebenarnya penting nggak penting sih ya. Tapi kalau ada brand yang bisa ngasih kemasan bagus ya wajib kita apresiasi lah. Apalagi kalau nanti jam tangannya juga bagus. Jadi untuk kemasan luarnya ini, dia dari bahan karton warna putih. Bagian atas ada logo Digitech Special Edition Steel. Di sini ada Special Edition Stainless Steel. Wah, ini menarik. Apakah beneran udah pakai stainless steel? Nanti kita lihat. Soalnya di brand lain kayak Q&Q Superior ataupun Alba itu emang ada ya harga 400 ribuan yang udah pakai stainless steel. Jadi nggak menutup kemungkinan kalau Digitech ini juga pakai stainless steel. Terus sebelah kiri ini ada keterangan 10 bar water resistant. Sebelah kanannya tertulis suitable for active lifestyle. Dan di belakang ada logo brand lagi. Ada website Digitech, akun sosmed, dan diimpor oleh PT Pancajaya Sejahtera. Oke, ini cuma outer cover ya, atau box pelapisnya aja. Untuk box utamanya, cakep banget guys. Nah, ini dia bahannya dari kaleng, warnanya putih juga. Dan untuk semua motifnya ini sama persis kayak outer covernya tadi. Gue suka banget sih kalau ada jam tangan yang boxnya bagus kayak gini. Oke, kelengkapan lainnya di sini ada kartu garansi. Kalau di kartu garansinya sih tertulis masa garansi 1 tahun ya. Tapi aslinya tergantung sama toko tempat di mana kita beli. Dan kebetulan gue ini beli di Shopee, dapat garansinya 1 tahun juga dari tokonya. Nah, kalau nanti kalian mau beli juga, gue udah siapin link pembeliannya di deskripsi. Kalian tinggal klik aja. Terus ini ada user manual. Dapat baterai juga ya, tapi gue nggak tahu sih apakah sesuai atau enggak sama baterai aslinya. Nanti kita cek. Oke, ini dia jam tangan yang akan kita review. Wah, jam tangan Digitech DAS2119T varian warna hijau. Sebelum review produknya, barangkali di antara kalian ada yang belum tahu nih, kalau Digitech DAS2119T ini desainnya nge-homage dari desain G-Shock GM 2100. Dan nggak bosen-bosen gue ingetin lagi, kalau jam tangan yang desainnya meniru dari desain jam tangan lain tuh bukan berarti KW. Dan ini bukan KW ya, karena dia pakai merek sendiri, Digitech bukan G-Shock. Jadi daripada kalian beli versi KW-nya dari G-Shock GM 2100, jauh lebih baik beli yang versi homage kayak Digitech DAS2119T ini. Karena secara desain pun ini udah mirip banget. Desain dialnya mirip, bentukan case-nya juga mirip, sampai strap-nya juga hampir sama banget. Secara keseluruhan tingkat kemiripannya mungkin antara 80 atau 90% lah. Dan yang kayak gini tuh biasa disebut dengan lazy homage. Oke, kalau untuk kualitas desain sih udah pasti bagus lah ya. Ini kan mirip banget sama G-Shock GM 2100. Tapi yang mau gue lebih tekankan di sini adalah jam tangan ini punya kualitas detail yang bagus banget. Awalnya gue ngira kalau jam tangan ini tuh bakalan biasa aja sih. Malah dengan harga yang ada di kisaran 400 ribuan, prediksi gue tuh bakalan overpriced. Tapi ternyata pas gue lihat dan pegang langsung, penilaian gue jadi berubah 180 derajat. Karena emang aslinya sebagus ini guys. Dan walaupun belum gue review semua, tapi dari sini aja gue udah bisa bilang Digitech DAS2119T ini sangat worth it. Untuk detail dialnya aja dia udah bagus banget. Bahkan untuk LCD atau digitalnya juga bening dan tajam. Polarisasinya juga bagus. Nggak sebagus G-Shock sih pastinya, tapi nggak bisa gue bantah kalau LCD-nya ini masih lebih bagus daripada produk-produknya Casio Digital standar di harga yang sama ya, 300-400 ribuan kayak seri AE1000, AE1100 sampai AE1200 itu gue pernah review juga. Dan mereka rata-rata kalau dilihat dari sudut atas LCD-nya tuh ngeblur. Nah, kalau Digitech ini udah lebih bagus.
Terus antara penunjuk waktu analog dan digitalnya juga udah saling terhubung. Jadi kita nggak perlu setting jarum jam sama menitnya lagi, karena mereka akan otomatis sinkron sama waktu digitalnya. Kemudian untuk fitur-fiturnya juga ini nggak ketinggalan. Ada world time, stopwatch, timer, dan udah ada 5 alarm yang bisa kita setting sekaligus. Untuk cara setting dan penggunaan fitur-fiturnya ini, seperti biasa ya, nanti gue akan bikinin video terpisah biar video yang ini nggak terlalu panjang. Oh ya, nggak lupa juga, jam tangan ini tuh udah dilengkapi sama lampu LED. Ada 2 lampu. Satu buat nerangin bagian LCD, satunya lagi buat nerangin bagian analog atau jarum jam. Jadi kalau dalam kondisi gelap, waktu analog dan digitalnya tetap bisa kita baca. Apalagi untuk jarum jam dan menitnya ini udah ada luminusnya ya. Ini benar-benar ngebantu banget. Kemudian untuk bagian case, kalau menurut gue sih ini bukan stainless steel ya. Dia bahannya masih pakai zinc alloy. Kalau dilihat dari tampilannya sih nggak ketahuan karena dilapis coating. Tapi ini berasa banget dari bobotnya. Dia lebih ringan. Dan hal ini diperkuat juga sama keterangan stainless steel back yang ada di bagian belakang sini. Artinya emang cuma tutup belakangnya ini aja yang pakai stainless steel. Cuma emang gue salut banget sama eksekusinya nih. Untuk coatingnya sendiri ini gue akui bagus banget. Sudut-sudutnya nggak ada yang tajam. Untuk bagian yang dikasih finishing polish juga bagus, mulus lah. Apalagi untuk finishing brushnya ini halus banget. Biasanya sih kalau coating yang dipakein finishing brush kayak gini, dia coatingnya tebel ya, kuat, nggak gampang lupas. Jadi akan lebih awet pastinya. Kayak kaset-kaset standar itu kan dia sama ya, kebanyakan masih pakai material alloy. Tapi karena kualitas coatingnya bagus, jadi bisa awet dan nggak gampang korosi. Berikutnya untuk strap, bahannya rubber atau karet. Tapi ini bukan yang karet silikon, dia bahannya lebih padat. Untuk ketebalannya nggak terlalu tebel, tapi nggak tipis juga. Sedang lah. Lentur sih udah pasti ya, karena ini karet. Terus bagian bakal terbuat dari bahan metal solid dengan warna yang serasi sama warna case. Dia warnanya hitam glossy. Dan strapnya ini udah quick release. Cuma ya karena posisi tuas spring barnya ini agak ke dalam, jadi lumayan susah sih kalau mau buka pakai jari. Masih harus pakai alat lah. Nah ini untuk lugnya, khasnya G-Shock banget ini ya lugnya, ukurannya kecil kayak gini. Lebarnya dia cuma 16 mm. Sedangkan untuk lebar strapnya antara 20 sampai 21 mm lah. Ini buat yang pengen ganti strap model lain, misal strap NATO, kalian harus beli adapter strap yang ukurannya bisa 16-20 atau 16-22. Tergantung kalian mau pakai strap yang ukuran berapa, mau yang 20 atau 22 mm. Tapi kalau menurut gua, bagusnya sih pakai strap ukuran 22 mm. Karena kalau yang 20 mm kayaknya bakal kebanting deh sama ukuran case-nya yang lumayan gede. Berikutnya bagian belakang, tadi udah gue sebutin ya, ini materialnya stainless steel, jenisnya screw on case back dengan 4 skrup. Dan di sini ada beberapa info nih, diantaranya ada kode modul, nomor model, stainless steel back, dan watt resistnya udah sangat tinggi untuk kelas harga segini, 100 meter atau 10 bar, dan ini udah aman banget buat renang. Bahkan buat snorkeling juga harusnya sih masih aman. Oke, buat yang penasaran sama mesinnya, yuk langsung aja kita bongkar. Untuk plat casebacknya aja ini tebel banget loh. Biasanya sih jam tangan harga segini tuh casebacknya tipis ya, cuma kayak seng aja gitu. Kalau ini dia tebel guys, 1,1 mm loh tebelnya. Mantap banget ini Digitech. Dan untuk penampakan modulnya kayak gini. Dia mesinnya cuma satu ya, karena untuk analog dan digitalnya connect. Jadi di sini untuk baterainya juga cuma satu. Oh ya, untuk bonus baterainya, nah ini nggak cocok guys, karena yang dipakai di sini tuh baterai yang gede nih ya, kelihatan kan ya. Jadi ya udahlah, simpan aja bonus baterainya buat jam tangan yang lain. Terus, nah ini kerennya tuh di modulnya ini ada branding Digitech. Jadi apakah ini modul buatan Digitech sendiri atau cuma sekedar branding aja? Jawabannya gue nggak tahu. Yang jelas untuk modulnya ini udah lumayan bagus lah.
Kemudian untuk ukuran diameternya ada di angka 44 hampir 45 mm, tebelnya 15 mm. Ini karena modulnya emang agak tebel sih ya. Dan lug-to-lugnya 50 mm. Ya, namanya model G-Shock ya, ukuran standarnya emang segini guys. Dan menurut gue sih untuk sebuah jam tangan sport, ukuran segini tergolong sedang lah. Makanya model OAK gini tuh sekarang lagi rame banget. Karena selain emang desainnya cakep, ukurannya juga nggak terlalu gede. Tangan gue ini lingkarnya cuma 15,8 cm. Biasanya gue mentok pakai jam tangan yang lug-to-lugnya 48 mm. Tapi kalau mau pakai Digitech DAS 2119T ini juga, gue sih masih pede aja. Oke, kesimpulannya gue udah beberapa kali review Digitech dan penilaian gue selalu positif. Dan untuk Digitech DAS 2119T ini, menurut gue ini adalah Digitech terbaik yang pernah gue review. Harganya emang lebih mahal ya dari seri lain, dia ada di 400 ribuan, tapi sangat sebanding sama kualitasnya, terutama kualitas case-nya ini. Dia punya coating yang hampir bisa dibilang selevel lah sama Casio standar. Jadi emang sebagus itu guys. Untuk tampilan sih udah pasti lah ya, ini ganteng banget. Terutama yang warna hijau ini nih, gue suka karena menurut gue warna hijaunya tuh hijau mahal, berkelas banget. Tapi kalau kalian mau warna lain juga pilihannya banyak. Ada full black, merah, rose gold, navy, silver, dan grey. Varian yang mana aja sebenarnya bagus ya sesuai selera. Yang jelas di sini gue bisa pastiin kalau kalian ngeluarin budget 400 ribuan buat beli Digitech DAS 2119T ini, kalian nggak akan nyesel guys. Oke guys, itu tadi review dari Digitech DAS 2119T ini. Semoga videonya bisa ngasih informasi yang bermanfaat ya. Makasih banget buat yang masih nonton sampai menit ini. Silahkan like kalau suka dan dislike aja kalau nggak suka. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum.